Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ari Tresna Purnama dari kelas A12. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang komponen pembelajaran tugas dari micro teaching. Komponen pembelajaran terdiri dari tujuan, materi, metode, dan strategi, perlengkapan dan fasilitas, dan evaluasi. Yang pertama, tujuan komponen pembelajaran. Dalam konteks pembelajaran, tujuan merupakan salah satu komponen dasar yang sangat penting. Tujuan pembelajaran adalah hasil yang diharapkan dari siswa setelah mereka melakukan aktivitas belajar, yang umumnya meliputi pengetahuan, keterampilan, dan sikap baru yang diperoleh. Perumusan tujuan pembelajaran sangat penting karena memberikan arah dan fokus bagi guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu, perumusan yang jelas memudahkan guru untuk merancang sistem pembelajaran yang efektif, memilih metode, strategi, materi, serta alat evaluasi yang sesuai. Tujuan pembelajaran juga membantu mengevaluasi efektivitas proses pembelajaran dan pencapaian hasil belajar siswa. Yang kedua, materi komponen pembelajaran. Materi pembelajaran adalah salah satu komponen yang penting dalam proses pembelajaran yang dirancang secara sistematis untuk membantu guru dan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Materi pembelajaran terdiri dari satu, fakta, informasi dasar seperti nama-nama, tempat, dan peristiwa. Yang kedua, konsep, definisi atau ciri-ciri khas dari suatu objek atau fenomena. Yang ketiga, prinsip, hubungan antara konsep-konsep seperti hukum atau teori yang mendasari. Yang keempat, prosedur, langkah-langkah sistematis yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan suatu tugas. Yang terakhir, yang kelima, sikap, nilai-nilai yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa seperti kejujuran dan kerjasama. Materi ini harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan disusun sedemikian rupa untuk membantu siswa mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Yang selanjutnya, metode dan strategi pembelajaran. Metode pembelajaran adalah cara yang digunakan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran kepada siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Sementara itu, strategi pembelajaran adalah teknik atau trik yang digunakan untuk membuat proses pembelajaran lebih menarik dan efektif. Guru harus memilih metode dan strategi yang sesuai dengan materi, karakteristik siswa, dan tujuan pembelajaran agar dapat mengoptimalkan hasil belajar. Ada beberapa metode dan strategi pembelajaran yang sering digunakan mencakup 1. Metode ceramah. Metode ini melibatkan penjelasan langsung dari guru kepada siswa, biasanya digunakan untuk menyampaikan informasi dalam waktu yang singkat. Yang kedua, metode diskusi. Metode ini melibatkan interaksi aktif antara siswa dan guru untuk membahas topik tertentu yang dapat meningkatkan pemahaman dan keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, metode demonstrasi. Guru memperagakan suatu untuk menjelaskan materi yang efektif untuk pelajaran yang membutuhkan keterampilan praktis. Dan yang keempat, metode eksperimen. Siswa melakukan percobaan langsung untuk menguji teori atau konsep tertentu. Dan yang terakhir, strategi Paikem. Pendekatan aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Strategi ini bertujuan melibatkan siswa dalam pembelajaran yang interaktif dan partisipatif. Yang selanjutnya, perlengkapan dan fasilitas pembelajaran.
Perlengkapan dan fasilitas pembelajaran merupakan komponen penting untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Dalam buku Micro Teaching dijelaskan bahwa perlengkapan dan fasilitas pembelajaran mencakup beberapa aspek, seperti aspek fisik dan material yang memudahkan proses belajar mengajar. Ada beberapa contoh fasilitas ini meliputi satu gedung, ruang kelas, meja, kursi, dan alat-alat lain yang diperlukan untuk menunjang kenyamanan dan keberhasilan pembelajaran. Yang kedua, media. Media pembelajaran seperti buku, gambar, grafik, atau media elektronik. Dan yang ketiga, perpustakaan dan perlengkapan laboratorium untuk menunjang kegiatan praktikum. Keberhasilan proses pembelajaran sangat tergantung pada ketersediaan dan efektivitas penggunaan fasilitas ini. Penggunaan media dan alat pembelajaran harus disesuaikan dengan tujuan, materi, dan metode pembelajaran. Yang selanjutnya adalah evaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran adalah proses pengukuran dan penilaian terhadap hasil belajar siswa untuk mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai. Evaluasi ini dilakukan secara berpedoman pada tujuan dan materi pembelajaran. Evaluasi ini berfungsi untuk mengetahui pencapaian kompetensi siswa serta menjadi bahan penyusunan laporan hasil belajar. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematis, dan komprehensif dengan menggunakan berbagai metode seperti tes tertulis, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, serta penilaian tugas atau proyek. Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahap, termasuk 1. Evaluasi awal. Dilakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kondisi awal siswa. Yang kedua, evaluasi proses. Dilakukan selama proses pembelajaran untuk memantau kemajuan siswa. Dan yang terakhir, evaluasi akhir. Dilakukan di akhir pembelajaran untuk menilai pencapaian hasil belajar. Nah, mungkin itu sedikit pemahaman tentang metode pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.